نصلي ونسلم على الحبيب الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tak terasa perjalanan waktu yang telah dan tengah kita lalui mengantarkan kita saat ini di Jumat bulan yang baru, di bulan Dzulqa'dah 1447 Hijrah, satu di antara bulan yang dikategorikan di dalam Al-Quran sebagai bulan rangkaian yang istimewa, bulan yang keutamaannya dijelaskan pula dalam hadis Nabi SAW dalam momentum haji perpisahan beliau. Hadirin, di dalam surah At-Taubah di ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan yang sangat terukur tentang perjalanan waktu hitungan bulan dalam setahun yang kita lalui, kemudian memberikan penekanan kepada 4 bulan penting yang diberikan sifat yang khusus. Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguh jumlah bilangan bulan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak mulai diciptanya semesta ini, langit dan bumi, berjumlah 12 bulan. Satu-satunya kitab suci di muka bumi ini yang menyampaikan informasi dengan jelas dan tegas bahwa 1 tahun itu berjumlah 12 bulan hanyalah Al-Quran. Dari 12 bulan itu ada 4 yang disebut dengan bulan hurum. Itulah ketentuan agama yang lurus. Maka janganlah di 4 bulan itu kalian menzalimi diri kalian masing-masing. Demikian terjemah umum di Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-36 itu. 4 bulan dimaksud lantas dijelaskan oleh Nabi SAW dalam salah satu hadis beliau yang disampaikan pada kesempatan Haji Wada', haji yang menjadi pertanda formal berpisahnya Nabi SAW dengan umatnya sebelum beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan, dan penyampaian ini kelak diutarakan kepada kita oleh seorang sahabat, kunyahnya Abu Bakrah, nama aslinya Nafi' ibnu Al-Harith. Kemudian didokumentasikan keterangan ini oleh para ulama hadis, di antaranya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, pun demikian juga Imam Abu Dawud. Nabi SAW menyampaikan, qala Rasulullah SAW, inna az-zamana qad istadara ka hay'ati yawma khalaqallahu as-samawati wal arda minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat Dzulqa'dah
Dzulhijjah, Al-Muharram, wa Rajabun Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Inna zamana, keterangan Nabi, sungguh waktu itu qad istadara kahayati, akan terus berputar sebagaimana ia ditetapkan oleh Allah. Perjalanan waktu itu, hadirin, akan berputar seperti itu saja. Seperti kita melihat jam. Misal saat ini jam 12, dia akan berputar terus sampai ketemu jam 12 lagi. Kalau lihat kita malam jam 00, kita lihat jam akan berputar terus begitu saja sampai ia berhenti. Bila jam manual mungkin baterainya habis, jam kehidupan selesai perputarannya, selesai kehidupan di muka bumi ini. Jadi sesungguhnya waktu itu sifatnya netral demikian, berputar saja perintahnya. Yang mengalami perubahan adalah perilaku kita yang mengisi waktu itu. Yang mengalami perubahan adalah perilaku alam yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan tugasnya. Bila jam berputar semisal di siang hari sampai bertemu dengan sore hari, maka alam diperintahkan muncul malam, bulan yang kemudian terbit, kegelapan mulai tiba. Demikian karya kita pun. Manusia beraktivitas itu yang menentukan keadaannya. Waktunya tidak berubah. Waktu itu perintahnya hanya berputar saja, lalu berpindah dari hari A ke hari B, dari pekan A ke pekan B, dari bulan A ke bulan B, tahun A, tahun B, demikian seterusnya. Yang menjadikan keadaan berubah itu perilaku kita. Dulu di tempat ini 10 tahun lalu tidak ada sekolah. Kita membangun sekolah, kita mengadakan sekolah, tiba ada sekolah. Dulu tidak ada rumah, kita membangun rumah, tiba ada rumah. Jadi perjalanan waktu hanya mengantarkan pada perubahan keadaan kita, namun kitalah dengan aktivitas, dengan perilaku, dengan kegiatan yang kita kerjakan menjadikan keadaan itu terasa berubah. Bisa menjadi baik, bisa menjadi tidak baik. Dalam rangka itu, Al-Quran yang dijelaskan oleh Nabi SAW memberikan bimbingan kepada kita umat manusia agar tidak menjalani kehidupan mengisi waktu itu hanya mengikuti perputarannya saja. Bangun pagi hanya nunggu malam, tidak ada aktivitas, tidak ada kreativitas, tidak ada kegiatan yang berkesan. Habis bangun hanya diam, ada yang hanya nonton, scroll Instagram, hanya lihat YouTube, hanya nonton. Ada yang bekerja begitu saja sampai tiba gelap, demikian tak terasa waktunya habis. Maka Al-Quran memberikan contoh kepada kita, dijelaskan oleh Nabi SAW, ada ketentuan dalam agama yang lurus, ad-dinul qayyim. Apa di antara ketentuan itu? Agama al-Islam, ad-dinul Islam, yang sumbernya Al-Quran dan hadis, menjelaskan kepada kita hendaknya seorang insan beriman itu khususnya mengatur aktivitas dirinya dengan membagi waktu dalam berkegiatan. Setidaknya setiap muslim itu harus pandai memanage waktu, mengatur waktu. Lalu Allah berikan contoh, dalam setahun silahkan bagi, ada 12 bulan. Di bulan pertama apa yang kita kerjakan, target apa yang bisa kita capai sampai 12 bulan. Setidaknya dalam petunjuk Al-Quran dibagi ke dalam 3 bagian, 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Dibagi kepada catur wulan. Dulu waktu kita sekolah berapa tahun ke belakang ada istilah catur wulan. Setiap catur wulan diberikan laporan, ada rapot setiap 4 bulanan. Apa perubahan yang terjadi pada perilaku kita? Bagaimana akhlaknya, bagaimana bicaranya, dalam 4 bulan dievaluasi. Maka demikian manusia pada umumnya, muslim pada khususnya. Orang Islam yang baik itu, orang beriman yang terukur itu, di antara cirinya adalah orang yang pandai mengatur waktu hidupnya sehingga setiap waktu diisi dengan manfaat dan kreativitas yang melahirkan maslahat. Maka dari itulah kemudian Al-Quran mengajarkan, Allah berikan contoh dalam 12 bulan secara umum, kata Allah, ada yang dikenal dengan bulan evaluasi.
bulan hurum namanya. Ada bulan merencanakan aktivitas, ada bulan mengeksekusi perencanaan, ada bulan untuk mengevaluasi. Apa yang kita rencanakan dalam setahun ini? Saya setahun ini ingin hafal Al-Quran, misal 30 juz. Apa rencananya? Kapan menghafalnya? Kapan mengulangnya? Kapan mengevaluasinya? Maka demikian Allah mengajarkan kita manhaj kehidupan. Setidaknya dibagi setahun itu dicontohkan ada 12 bulan, lalu Allah contohkan ada 4 bulan yang dijadikan sebagai bulan evaluasi. Disebut dengan arba'atun hurum, 4 bulan hurum. Hurum seakar dengan kata haram. Haram lawan dari kata halal. Kata haram sering diartikan dengan sesuatu yang terlarang. Padahal kata ini seakar pula dengan kata hurmah, sesuatu yang terhormat. Jadi secara filosofis, larangan itu diturunkan bukan ingin menjadikan kita terhambat mengerjakan sesuatu, tapi larangan itu diturunkan oleh Allah untuk menjaga keadaan kita tetap terhormat. Misal, mengapa berbohong itu haram? Mengapa berkata-kata kotor itu haram? Mengapa membuli itu haram? Dilarang. Bukan ingin membatasi lisan kita untuk bertutur, tapi dengan berbohong itu kehormatan kita hilang. Dengan berkata-kata kotor itu kehormatan kita runtuh. Silahkan, betapa banyak orang-orang sekarang diviralkan perilaku yang buruknya, mendapatkan komentar yang negatif ketika di video sedang berkata-kata kasar. Pejabat berkata-kata kasar, hilang kehormatannya. Orang dewasa berkata-kata yang jorok, hilang kehormatannya. Maka hukum haram itu diturunkan bukan ingin mencegah aktivitas kita, tapi menjaga kehormatan kita tetap tampil dalam keadaan yang sempurna. Namun dalam perjalanan kita beraktivitas, terkadang kita lupa. Mata yang seharusnya melihat pada yang baik digunakan untuk menatap pada yang tidak elok. Telinga yang semestinya mendengar yang baik-baik digunakan untuk mendengar yang buruk. Lisan yang seharusnya digunakan untuk bertutur yang baik-baik ternyata digunakan untuk mengatakan yang tidak baik sampai ke ujung kaki. Sedangkan menariknya, setiap manusia itu ingin disebut baik dan ingin menjadi orang baik. Allah karena pencipta kita sekaligus Rahman dan Rahim menginginkan setiap hambanya lahir dalam keadaan baik dan pulang dalam keadaan yang lebih baik. Untuk itulah dalam perjalanan setahun Allah memberikan kesempatan kepada kita menghadirkan bulan yang disebut dengan bulan hurum namanya, bulan evaluasi kembali. Bulan untuk melihat, berintrospeksi mana bagian dari kehidupan kita, baik di tubuh kita, perangkat hidup kita, aktivitas kita yang setidaknya saat dikerjakan selama hidup kita mengurangi kehormatan kita, baik di hadapan manusia apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan itulah yang disebut dengan bulan hurum. Ada 4 jumlahnya dan keempatnya dijelaskan oleh Nabi SAW dalam kesempatan Haji Wada. Kata beliau 3 berurutan. Bulan ke-11 Dzulqa'dah, bulan ke-12 Dzulhijjah, bulan yang pertama Al-Muharram, serta bulan yang ke-7 yaitu bulan Rajab yang terletak antara bulan ke-6 Jumada dan bulan ke-8 yaitu bulan Sya'ban. Hadirin, pada 4 bulan ini Allah berpesan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah engkau berupaya menzalimi dirimu pada kesempatan 4 bulan evaluasi itu. Maka zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya khatib sering kali memberikan contoh, ada gayung, ada gelas. Gayung menampung air untuk mandi, gelas menampung air untuk minum. Ada orang minum menggunakan gayung, mandi menggunakan gelas. Itu menggunakan sesuatu bukan pada tempatnya, zalim namanya.
Jilbab untuk perempuan, peci untuk laki-laki. Ada perempuan pakai peci, ada laki-laki pakai jilbab. Itu zalim namanya. Lisan saat diciptakan untuk berkata yang baik. Karena itu dilarang berkata yang kotor. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'da la yasraq qaumun qaum. Hei orang-orang beriman, gunakan lisanmu berkata yang baik. Jangan saling mencela, jangan membuli, jangan berkata kotor, jangan buat hoax. Tapi kadang dalam perjalanan kehidupan ada kejadian-kejadian yang terkadang menuntut lisan itu berkata sesuatu yang bukan bagian dari perkataannya. Keluarlah kata-kata kotor itu. Salah bergaul, salah nonton, salah meniru, keluar kata-kata yang kotor. Mata yang harusnya melihat yang baik, melihat yang tak baik. Tangan harusnya digunakan pada yang baik, digunakan pada yang kasar. Itu zalim namanya. Menggunakan perangkat tubuh yang telah Allah tetapkan di luar batas-batas yang telah Allah tentukan. Itu zalim. Allah melarang untuk mencuri, ada yang mencuri, itu zalim. Allah melarang untuk menipu, ada yang menipu, itu zalim. Melanggar ketentuan, melanggar aturan, itu zalim. Melanggar aturan Allah, itu pun zalim. Maka hadirin, di 4 bulan ini Allah meminta kita berlatih kembali memperbaiki diri. Baik itu lawannya buruk. Jadi kalau yang buruknya tidak ada, yang baiknya pasti muncul. Demikian filosofinya. Kotor lawannya bersih. Kalau kotornya hilang, bersihnya muncul. Pakaian dicuci untuk menghilangkan kotorannya. Kotoran diciptakan bukan ingin membuat pakaian kotor, tapi ingin menjadi penanda tentang kebersihan supaya muncul. Ketika dibersihkan kotorannya, yang bersih muncul. Demikian pula lisan kita. Ketika kata-kata yang kotornya dihilangkan, berlatih berkata-kata yang baik. Ketika kotornya hilang, maka yang baik-baiknya akan keluar, yang bersihnya akan muncul. Ketika pekerjaan yang biasanya tidak baik dibersihkan oleh kita, maka pekerjaan yang baik akan muncul ke hadapan kita. Maka hadirin, bulan yang ke-11 dinamakan dengan bulan Dzulqa'dah. Dan kita di hari Jumat ini sedang berada di pekan bulan ke-11 bulan Dzulqa'dah ini. Inilah di antara rangkaian bulan-bulan haram, bulan evaluasi yang sekaligus keutamaan bulan ini dimasukkan oleh Al-Quran ke dalam rangkaian bulan-bulan menuju puncak haji. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 197. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu menuju puncaknya akan diawali di bulan-bulan yang telah diketahui, bulan-bulan yang viral. Apa itu bulan-bulan yang viral menjelang persiapan haji? Sejak dulu orang sudah bersiap-siap menunaikan haji untuk berangkat haji sejak di bulan ke-10, yaitu bulan Syawal. Maka bulan ke-10, bulan ke-11, bulan ke-12 di kalangan masyarakat Arab sejak dulu sampai hari ini dikenal sebagai bulan-bulan haji, menuju puncak haji. Hajinya di bulan ke-12, wukufnya di tanggal 9 Dzulhijjah, tapi persiapannya dimulai sejak bulan Syawal. Semua orang bersiap yang akan menunaikan haji, berangkat. Ada yang sedang berangkat di akhir-akhir Syawal, di awal bulan Dzulqa'dah. Sampai detik ini, gelombang-gelombang pertama menunaikan ibadah haji, mereka berangkat, ada yang akhir Syawal, ada yang awal Dzulqa'dah, sampai dengan puncak haji. Bulan-bulan dalam rangkaian haji ini diantaranya bulan Dzulqa'dah, termasuk bulan haram. Apa diantara ayat haji yang memberikan pendidikan kepada kita, pencerahan kepada kita untuk mengisi dengan amalan-amalan yang sesuai dengan evaluasi diri? Orang haji wukuf di Arafah, membersihkan dirinya, selesai haji dia keluar seperti fitrah saat bayi dilahirkan, bersih kembali. Bagi yang tidak menunaikan haji, dia belajar dari bulan haram, Dzulqa'dah, membersihkan dirinya, menghilangkan yang kotor-kotornya, mengintrospeksi dirinya, sehingga ketika masuk pada bulan haji, dia pun bisa dalam keadaan yang fitrah, walaupun tidak menunaikan rangkaian-rangkaian ibadah haji. Tentu pahalanya berbeda. Yang haji punya pahala sendiri, tapi kita memiliki kesempatan di saat yang sama untuk membersihkan diri, menyucikan hati, dan kembali pada keadaan yang bersih. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا